Oke, dalam aktivitas paket tracer kali ini kita akan mempelajari cara konfigurasi HSRP, ada Hot Standby Redundant Protocol. HSRP berfungsi untuk menyediakan redundant default gateway ke host di LAN. Nantinya setelah kita melakukan konfigurasi, kita akan menguji konfigurasi untuk memverifikasi bahwa host dapat menggunakan redundant default gateway jika perangkat gateway utama ini tidak tersedia. Ada 3 tahapan yang harus kita lalui. Pertama, kita akan melakukan konfigurasi HSRP Active Router. Kemudian konfigurasi HSRP Standby Router, dan yang terakhir adalah kita akan melakukan verifikasi konfigurasi dari operasi dari HSRP. Baik, langsung saja. Kita pertama, untuk step pertama kita coba untuk masuk ke PCA. Kemudian kita buka command prompt, kemudian ketikkan perintah trace 209.165.200.226. Enter. Nah, kita lihat jalur yang digunakan dari PCA ke web server. Nah, kita lihat dulu tabel ininya. Yang pertama adalah dia melewati 10.1.1. Oke, 10.1.1 di router 1. Ya. Ini dia 0 ya, lewat router 1. Kemudian ke 10.1.1.2 ya, berarti yang di 10.1.1.2 di router 2. Coba kita lihat ini ya, G00 ya. Berarti lewat G00. Kemudian 10.100.102. Nah, ini adalah internet ya, ada inet di sini ya. Berarti di G001, kemudian dia sampai ke 209.165.200.226. Berarti dia melewati router 1, router 2 dan inet. Oke. Selanjutnya kita akan masuk ke step 2 ya. Lakukan hal yang sama untuk PCB. Kemudian kita address. Oke, kemudian kita lihat untuk PCB ya. Pertama 192, dia melewati 192.168.1.3 di router 3. Ini G00. Kemudian ke 10.1.1.2 ya, 10.1.1.2 router 2 G00. Kemudian 10.100.102 ke internet dan sampai ke 209.165.200.226. Nah, berarti jalur yang dilewati oleh PCB ke web server berarti ada router 3, router 2 dan
ke internet. Nah, kemudian step 3, kita akan melakukan pengamatan jaringan ya ketika status router 3 ini ya tidak tersedia. Nah, bagaimana caranya? Pertama adalah kita akan delete ya link ya, antara router 3 dengan switch 3. Kita coba delete. Oke. Nah, kemudian kita coba trace. Oke, request timeout. Nah, kita akan coba bandingkan ya hasil dari langkah pertama tadi dengan output yang sekarang. Nah, dari hasil ini ya perintah trace ini ya tidak dapat menentukan jalur ke web server karena jalurnya sudah diputuskan. Nah, sekarang kita coba pasang lagi ya. Kita coba ini, kemudian kita trace lagi. Seharusnya dia sudah kembali lagi, dapat menentukan jalur menuju ke web server. Nah, untuk mengatasi hal ini, jadi ketika ada jalur yang rusak ya, maka PCB tidak bisa menentukan jalurnya ke web server karena sini sudah diputus. Nah, untuk menghindari hal seperti ini, nah maka ada solusi yang bisa kita lakukan, yaitu dengan menggunakan konfigurasi HSRP. Nah, kita bisa tentukan mana HSRP aktif dan HSRP standby router. Oke, langsung saja kita lakukan konfigurasi HSRP. Pada topologi kita ini, yang akan kita jadikan sebagai HSRP aktif adalah router 1 dan HSRP standby router adalah router 3. Kita masuk ke router 1. Oke, interface G30/1. Kita buat standby version 2. Nah, standby version 2 ya, agar nanti bisa mendukung. Kalau version 1 hanya support IPv4 addressing, dan ya versi yang lebih tinggi yaitu versi 2 kemungkinan bisa mendukung untuk nanti IP versi 6. Nah, konfigurasi alamat IP virtual gateway. Nah, nanti kita akan menentukan alamat virtual gateway yang disepakati. Nah, pada alamat virtual gateway ini harus dikonfigurasi di semua host yang memerlukan layanan default gateway. Nah, alamat default gateway ini akan menggantikan alamat fisik dari interface. Nah, awalnya kita pasang gateway-nya adalah 11
Nah, nanti alamat virtual gateway akan menggantikan posisi dari gateway sebelumnya. Oke. Kemudian kita juga akan menentukan grup HSRP ini. Nah, pada poin C ini grup yang kita tentukan adalah 1. Oke, kita coba. Standby 1 IP. IP ini adalah IP yang kita sepakati untuk menjadikan dia sebagai virtual gateway ya. Tentu harus satu jaringan dengan LAN 1 dan LAN 2 ini. Oke, statusnya dari init kemudian nanti akan menjadi init, standby, dan aktif gitu ya. Nah, selanjutnya enter saja ya. Kita akan menentukan router aktif untuk grup HSRP. Nah, ini ya, di standby aktif. Nah, router ini akan digunakan sebagai perangkat gateway. Nah, jadi kita akan jadikan router utama, router aktif ya, dan dijadikan sebagai perangkat gateway, kecuali nanti terjadi gangguan. Dia akan menjadi tidak aktif. Nah, kita harus menentukan router aktif secara router aktif ya. Untuk menentukan router aktif secara default, priority dari HSRP ini adalah 100. Nah, nilai yang lebih tinggi akan menjadi router aktif. Nah, jika kita tidak menukar priority, maka nilai dari priority-nya adalah sama 100. Maka yang akan dilihat adalah dari segi IP address tertinggi. Yang memiliki IP address tertinggi akan menjadi router aktif. Namun pada kesempatan ini kita akan set priority router 1 lebih tinggi dari defaultnya, 150. Oke. Nah, jadi router 1 akan beroperasi sebagai router aktif. Jadi traffic dari dua LAN akan menggunakannya sebagai default gateway. Nah, sekarang kita akan coba lanjutkan untuk poin E. Nah, jika kita menginginkan router aktif, di sini adalah router 1 ya, router 1 melanjutkan perannya, maka kita harus konfigurasi prim ya, agar router ini ketika aktif akan mengambil alih peran gateway-nya saat dia dalam kondisi dapat dioperasikan kembali. Yang awalnya kondisinya down misalnya, maka ketika router kita aktif yang sebelumnya diambil alih oleh router standby, maka dikembalikan ke router 1 gitu. Nah, langkahnya adalah standby 1 PEM.
Oke, sekarang prioritas HSRP priority di router 3 ketika di add grup 1. Nah, maka ini masih default ya 100. Oke, kita coba konfigurasi HSRP di router 3. Oke, kita ikuti perintah ini. Interface-nya adalah G00 ya. G0/0. Standby version 2. Dan standby 1 IP 192.168.125.54. Oke, masih ini ya statusnya. Oke, selanjutnya adalah kita akan lakukan verifikasi HSRP konfigurasi. Ada beberapa yang perlu kita perhatikan adalah role-nya, ada group, ada virtual IP address, kemudian ada preemption dan priority. Ini udah standby. Oke, kita coba cek di router 1. Show standby. Oke, kita bisa lihat statusnya adalah aktif ya, grupnya 1, jalurnya lagi 01, versinya 2. Ini aktif, ini standby. Kemudian virtual IP address-nya 1254, virtual IP-nya juga 1254. Aktif virtual router 00000C9F FF0. Nah, ini adalah grupnya ya, bagian dari nilai grupnya. Kemudian preemption-nya adalah enable ya. Kemudian ini disable. Router aktif ya, berarti adalah router 1 ya. Kemudian router nih bisa terlihat di aktif routernya sekarang adalah 192.168.1.1. Status ini router 3 menjadi standby router, priority-nya adalah 100. Kemudian priority-nya 150, group name-nya is HSRP ya. G01, 1, G01. Nih nama grupnya. Nah, kita lanjutkan. Nah, kita akan coba lihat menggunakan show standby brief ya. Oke, show standby brief. Nah, ini juga bisa terlihat di router 1. Interface-nya G01, grupnya 1 ya, priority-nya 150. Statusnya adalah aktif ya. Oke, IP dari router standby adalah 13, berarti ini adalah IP router 3. Kemudian virtual IP nya 192.168.125.54. Kemudian untuk router 3, oke, interface-nya adalah G00, grup 1, priority 100, statusnya standby. Yang lagi aktif ya, router aktif adalah 192.168.1.1, standby router adalah lokal, kemudian IP virtualnya adalah 192.168.125.54. Oke, sekarang kita coba untuk mengamati HSRP ya. Oke, kita coba cek. PCB, kemudian kita trace ya. Oke, 226.
Oke, kita ada yang ketinggalan. Pertama adalah kita coba untuk ceng dulu ya. Kita ceng PCA, PCC, suite 1, suite 3, IP address-nya. Nah, IP address yang digunakan adalah IP dari virtual gateway di 192.168.1.1.254. Kita ganti 254 CB PCA 254. Oke. Ya, coba kita ping PCA dan PCB ke web server. Oke, replay. PCP juga. Oke. Nah, sekarang kita akan coba untuk trace ya 209 dari PCB ke 209. Satu 226. Oke, kita masuk ke PCB, kita coba trace. Nah, ini bisa kita lihat ya, perbedaan output dari sebelumnya ya. Jalur yang digunakan awalnya adalah 13 ke 13 ya. Sekarang output yang berbeda adalah jalurnya sudah diarahkan ke 1.1. Nah, jadi jalur sekarang itu melewati router 1 ya, dari PCB ke router 1, bukan lagi dari PCB ke router 3. Oke, kita lanjutkan. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk putuskan dari router 1 ke suite 1. Ya, router 1 ke suite 1, kita putuskan jalurnya. Oke. Kemudian kita coba trace ya. Kita jalankan perintah trace di PCB. Kita lihat pada awalnya trace. Nah, kita lihat sampai selesai. Ya, pada awalnya trace ini timeout ya. Timeout. Oke. Nah, jadi bisa kita lihat pada awalnya timeout ya, karena butuh waktu untuk router 3 menjadi router aktif gitu ya. Nah, akhirnya PCB ya untuk mengarah ke server dia melewati router 3, kemudian router 2 dan ke inet. Nah, jadi router 3 setelah jalur router 1 diputuskan, router 3 digunakan sebagai gateway hop pertama dalam trace ini sebagai ganti dari router 1. Nah, selanjutnya adalah kita coba restore lagi ya link dari router 1 ke suite 1. Kemudian kita coba trace lagi ya. Oke, ketika router 1 aktif, maka posisi router aktif akan kembali ke router 1.
Oh, di bagian ini ya skornya masih ada yang 80% ya. Coba kita cek apa yang belum. Oh ya, switch-nya belum kita set. Oke ya, tadi kita pasang PC ya. Untuk switch-nya juga harus kita pasang untuk melengkapi skor yang ditetapkan. Oke. Oke. 254. Ya. Oke, kita lihat dulu. Ini udah 100% ya, karena tadi ada yang bagian menukar ya, gateway untuk PCI, PCC dan switch 1 dan switch 2.